Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan adab-adab membaca Al-Quran. Setelah bersiwak dan berwudu, duduklah di tempat yang sepi dengan penuh hormat dan kerendahan hati sambil menghadap kiblat. Kemudian dengan khusyuk dan menghadirkan hati, kita membaca Al-Quran dengan perasaan seolah-olah kita sedang mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakur. Apabila menemukan ayat-ayat yang mengenai rahmat, maka berdoalah mengharap ampunan dan rahmatnya. Apabila berjumpa dengan ayat-ayat azab dan ancaman Allah, maka hendaklah kita meminta perlindungan kepadanya, karena tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menemukan ayat-ayat tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah Masya Allah. Apabila kita tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, maka hendaknya kita berpura-pura menangis. Seandainya tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka janganlah membacanya terlalu cepat. Hendaknya kita meletakkan Al-Quran di atas bantal atau di tempat yang agak tinggi. Pada waktu membaca Al-Quran, kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang lainnya. Apabila ada keperluan untuk berbicara ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita harus menutupinya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, kita awali lagi dengan membaca ta'awudz. Jika orang-orang di lingkungan kita sedang sibuk, sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan suara pelan. Apabila keadaan tidak demikian, lebih baik membacanya dengan keras. Alim ulama telah menulis bahwa ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah: 1. Dengan penuh rasa hormat, kita duduk menghadap kiblat dan memiliki wudu. Yang kedua, tidak membacanya dengan terlalu cepat, tetapi baca dengan tajwid dan tartil. 3. Berusaha menangis walaupun terpaksa berpura-pura menangis. 4. Memenuhi hak-hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Yang kelima, jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara pelan. Kalau tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras. Dan 6. Bacalah dengan suara yang merdu, karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Adab batiniah: hendaklah mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam yang paling tinggi. Yang kedua, hendaklah memasukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya ke dalam hati sebagaimana halnya dengan kalamnya. Jauhkan perasaan bimbang dan ragu di hati kita. Bacalah dengan merenungkan makna dari setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Yang kelima, hendaklah hati kita terkesan
dengan ayat-ayat yang kita baca. Misalkan apabila membaca ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita penuh gembira dan senang. Sebaliknya, jika kita membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya merasa takut. 6. Telinga kita hendaknya benar-benar ditawazuhkan, seolah-olah Allah sendiri sedang berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya. Demikianlah adab-adab membaca Al-Quran. Semoga kita dapat melaksanakannya, karena mungkin kita telah lupa tentang adab-adab membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.